Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana cara mengimplementasikan komunikasi secara interpersonal dan komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Surya Hardiantara Putra dengan NIM 415200114. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidawi dengan NIM 415 2001 001. Nama saya Andara Rizky Pratama dengan NIM 41520010011. Nama saya Andika Sanjaya dengan NIM 415 2001 0022. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengimplementasikan komunikasi secara dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terkandung dalam tatap muka dan saling mendengarkan, menyampaikan pernyataan, keterbukaan, kepekaan yang merupakan cara paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang dengan efek umpan balik secara langsung. Komunikasi interpersonal oleh De Vito dalam Delivery 1991 didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung. Selanjutnya, bahwa komunikasi interpersonal individu selain menunjukkan perhatian juga menunjukkan seberapa jauh perhatian itu diberikan. Semakin besar interaksi interpersonal yang ada menunjukkan semakin besar perhatian seseorang pada orang lain yang diajak komunikasi. Sebaliknya, semakin sedikit komunikasi interpersonal yang terjadi, semakin kecil orang memperhatikannya. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Dalam beberapa pengertian tentang komunikasi interpersonal di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan komunikasi jenis ini, yaitu tatap muka, mendengarkan, keterbukaan, kepekaan, dan umpan balik secara langsung. 1. Tatap muka. Seseorang merasa dihargai bila tetap ditatap wajahnya pada waktu berkomunikasi. Walaupun ada beberapa orang yang tidak senang karena alasan budaya atau agama misalnya, menatap seseorang biasanya antara 1 sampai 2 detik, kecuali ada hubungan yang dekat atau ada alasan tertentu. Dengan melihat raut muka orang yang Anda ajak berkomunikasi, kalau dalam proses pemrosesan pembelajaran, dengan melihat raut muka seperti peserta diklat, mahasiswa atau murid, Anda dapat secara langsung mengerti apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan. Apakah dia setuju atau sebaliknya dengan Anda dan sebagainya. 2. Mendengarkan. Dalam proses pembelajaran keterampilan, mendengarkan kesenantiasa harus ditingkatkan baik oleh peserta maupun pemberi materi. Beberapa hal yang menghambat proses mendengarkan sudah seharusnya dapat diminimalisir. Hambatan itu antara lain sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masalah-masalah eksternal, terpengaruh apakah yang bicara ada faktor kawan atau lawan, dan hanya mendengarkan hal-hal yang diharapkan. Seseorang pemberi materi akan memperoleh rasa hormat bila dia mampu mendengarkan emosi dan pikiran orang lain. Sikap yang mampu mendengarkan dengan penuh perhatian untuk segala sesuatu yang dikatakan akan menjadi dia semakin cerdas dan berkualitas. Mendengarkan membutuhkan sikap rendah hati dan jiwa besar dalam kualitas diri yang cerdas, bertoleransi, berempati, dan melayani. Pendengar yang baik pasti mau mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Biasanya, seseorang memberi materi terbaik selalu menyimak dengan cerdas tentang apa yang dikatakan orang lain. Dan bila apa yang dia dengarkan masuk akal baginya, maka dia akan menjadikan sebagai pengetahuan untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. 3. Keterbukaan. Terbuka dan spontan mencerminkan pikiran positif dan dalam berkomunikasi. Keterbukaan hati dan telinga penuh kesadaran mendengarkan baik yang terdengar maupun yang dirasakan. Keterbukaan diri terhadap orang lain, kebersamaan dalam dan hubungan, keterbukaan terhadap kesepakatan dan tidak mudah memilih konflik. 4. Umpan balik. Umpan balik adalah masukan atau pendapat orang lain tentang kita, berdasarkan pengamatan dan perasaan orang tersebut waktu berinteraksi dengan kita. Dalam komunikasi interpersonal harus ada keseimbangan antara komunikator dan komunikan sehingga tidak ada yang mendominasi. Saya akan membacakan hal-hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. 1. Citra diri. Citra diri adalah bagaimana cara seseorang melihat dirinya sendiri.
Dikutip dari LAN RI 2008. Setiap orang merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosialnya, pendidikannya, dan lain-lain tentang dirinya. Citra diri menentukan bagaimana seseorang melihat dirinya, baik secara positif maupun negatif. Melihat kelebihan dan kekurangannya, cara melihat diri sendiri ini mempengaruhi bagaimana seseorang bergaul dan menempatkan dirinya di antara orang lain, yang pada gilirannya menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi. Citra orang lain, citra pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi. Di pihak lain, yaitu orang yang diajak berkomunikasi mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Kadang dengan orang yang satu komunikatif lancar, tenang, jelas dengan orang lainnya, tahu-tahu jadi gugup dan bingung. Ternyata pada saat berkomunikasi dirasakan campur tangan, citra diri dan citra pihak lain. Dikutip dari kajian Pustaka 2012. 2. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Dikutip dari Goleman 2004. Kemampuan seseorang menggunakan panca inderanya untuk menangkap emosi orang lain sebagai sumber informasi akan mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonalnya. Banyak pesan informasi yang disampaikan secara tersirat dalam emosi seseorang, bukan hanya tersurat melalui ucapan ataupun lisan. 3. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh menggambarkan hal-hal yang dipikirkan oleh seseorang. Dikutip oleh PIS 1987. Bahasa tubuh bisa diartikan sebagai komunikasi sederhana yang dihasilkan oleh tubuh. Tubuh bagian mana? Pada prinsipnya banyak bagian tubuh kita yang dapat menyampaikan komunikasi mulai mata, bibir, kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Walaupun begitu, bahasa tubuh yang sangat penting adalah tatapan mata, ekspresi wajah, gestur, dan postur. Mata dapat mengekspresikan emosi dan kognisi atau tingkat pemahaman seseorang. Ekspresi wajah dapat menggambarkan apakah seseorang sedang sedih, marah, kecewa, terkejut, takut, bahagia, dan seterusnya. Gestur seperti gerakan tangan, kaki, dan seterusnya juga mencerminkan pikiran seseorang. Sedangkan dengan mengamati postur seseorang ketika duduk, berdiri juga dapat membantu mengenali pikiran dan emosi seseorang tersebut. Lalu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Lalu yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dalam organisasi, mengingat komunikasi tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, maka tidak heran bila penerapannya ada di mana-mana. Salah satunya yakni komunikasi yang ada di dalam organisasi. Terdapat tujuan penting dari komunikasi di dalam organisasi. Berikut ini adalah beberapa macam poin penting yang bisa kita jadikan sebagai wawasan baru mengenai tujuan penerapan komunikasi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama. Kerjasama di antara anggota organisasi bisa dicapai dengan lebih mudah melalui komunikasi. Tanpa adanya komunikasi organisasi, individu sebagai anggota organisasi mungkin tidak akan berinteraksi dengan individu lainnya. Ini tentu menjadi hal yang kurang bagus, mengingat sebuah organisasi harus benar-benar mengutamakan tujuan yang ingin dicapai, dan itu hanya bisa dicapai bila ada kerjasama yang baik antara anggota. Yang kedua, memudahkan koordinasi. Komunikasi juga bisa mempermudah koordinasi di dalam organisasi. Dalam konsep komunikasi sendiri, kita juga bisa mengetahui bahwa ada jaringan komunikasi dan prinsip lain di dalamnya yang dapat menyokong koordinasi dengan lebih mudah. Katakanlah ada informasi tertentu yang perlu diteruskan dengan cepat. Tentunya harus ada koordinasi antara anggota yang baik. Ini bisa terwujud dengan adanya strategi komunikasi organisasi. Yang ketiga, mengembangkan organisasi. Organisasi bisa berkembang dengan lebih baik jika ada proses komunikasi di dalamnya. Tidak bisa dibayangkan bila organisasi dibangun tetapi tidak diikuti dengan iklim komunikasi yang baik di dalamnya. Penerapan komunikasi ini bisa membantu organisasi untuk berkembang dengan lebih baik.
Organisasi juga bisa menjadi lebih maju dengan adanya penerapan komunikasi di dalamnya. Pola komunikasi organisasi bisa membantu untuk mengembangkan hal tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi. Komunikasi juga bisa membantu untuk melakukan evaluasi di dalam organisasi. Pencapaian apa saja yang sudah diraih perusahaan bisa dievaluasi untuk kemudian menjadi bahan masukan sebagai peningkatan dalam organisasi. Inilah mengapa kemudian organisasi dikatakan lebih cepat berkembang jika ada proses komunikasi yang tepat di dalamnya. Lalu yang kelima, melakukan pengamatan. Pengamatan secara langsung dari perkembangan organisasi bisa menjadi tujuan penerapan komunikasi dalam organisasi. Kegiatan ini merupakan sebuah hal yang memang patut diapresiasi mengingat organisasi yang baik akan selalu melakukan pengawasan dan pengamatan. Komunikasi juga melakukan proses ini supaya bisa berjalan dengan mudah. Jadi kesimpulan yang telah dibahas tadi, komunikasi sangat penting bagi antar individual atau organisasi. Dengan komunikasi kita dapat menyampaikan ide-ide atau pikiran kita kepada orang lain. Kita juga perlu mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi secara interpersonal atau organisasi supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan ide. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.